Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Yes, kita bicara lagi persiapan timnas yang semakin dekat untuk menghadapi Cina dan juga Jepang. Dan ada kabar tidak terbaru sih ya. Kemarin kita tahu bahwa Patrick Kluivert memanggil Beckham Putra Nugraha, gelandang serang Persib Bandung, untuk menggantikan Septian Bagaskara, penyerang dari Dewa United yang tidak bisa gabung ke latihan timnas karena cedera. Ini jadi menarik karena Beckham Putra untuk pertama kalinya ya dipanggil ke timnas senior, walaupun di U23, U19, U22 dia masuk dalam skuad. Di Piala Asia U23 juga dia masuk, cuman dia cedera dan dicoret oleh Sinteyong. Dan di era Sinteyong dia tidak mendapatkan kesempatan sama sekali. Pemanggilan Beckham Putra juga mengakhiri spekulasi kalau pelatih timnas tidak melirik Persib Bandung karena sebagai juara Liga 1 back to back harusnya adalah pemain lokal dari Persib Bandung yang dilirik. Kalau Mark Klok ya bisa dimaklumi sih saya. Lalu ada juga Edo Febriansa. Harusnya masih ada kesempatan. Tapi hanya Beckham Putra yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Ini pemanggilan yang tepat menurut saya. Tapi bagaimana prospek Beckham Putra di timnas Indonesia? Apakah cuma sekadar numpang lewat? Kalau melihat dari komposisi 32 pemain memang persaingannya jadi ketat. Saya melihat bahwa ada 9 pemain yang harus tersingkir nantinya di pemilihan akhir. Tapi karena dua pemain, Marcelino dan Ragnar Ratmangun, tidak main lawan Cina, peluang Beckham untuk tetap bertahan di skuad di 23 pemain timnas Indonesia bisa terbuka lebar. Nah, persaingannya di mana ya? Persaingannya terjadi di saat TC di Bali yang sudah dimulai sejak hari Senin 26 Mei, di mana Patrick Kluivert mengumpulkan seluruh pemain dan ada juga yang datang hari ini untuk baru bergabung. Di situ diracik strategi langsung untuk persiapan menghadapi Cina dan Jepang. Di persaingan di saat TC ini ya yang menarik. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Karena kalau dilihat dari 32 pemain sekarang, saya melihat bahwa baru ada 4 pemain yang mungkin ya pasti dicoret ya. Kalau melihat tren atau kebijakan dari Patrick Kluivert, tapi ini juga belum pasti ya, prediksi saja. Mungkin teman-teman juga punya prediksi. Kalau di posisi kiper ya karena ada 5 stok kiper, pastinya dua kiper akan dicoret. Saya memprediksi Nadio dan Reza Arya dicoret. Ya tidak masalah, bukan tidak bagus, tapi kebutuhan. Nah untuk di posisi back, saya melihat bahwa tidak ada yang dicoret ya sepertinya ya. Karena posisi back tengah cukup tipis. Ada Maes Hilger, ada Jordi Amat, Justin Hubner. Cukup tipis. Yang justru berpotensi untuk banyak dicoret yaitu di posisi back sayap. Karena ada beberapa pemain baru di sini. Ada 3 ya. Ada Asnawi, ada Yance Sayuri, ada Yakob Sayuri. Disinilah mengapa persaingan jadi tambah ketat. Posisi tengah juga kemungkinan tidak banyak yang dicoret. Di depan ini, karena ada nama-nama baru, yaitu Egy Maulana, Beckham Putra, dan juga ada Stefano Lillipali. Nah, persaingan sinilah jadi yang akan ketat gitu.
Di posisi back sayap saya melihat bahwa Yanci Sayuri dan Pratama Arhan mungkin akan terseleksi atau tidak terpakai di 23 pemain akhir. Karena banyak posisi back kiri, kita tahu lah, ada Dean James juga yang kabarnya sudah pulih. Calvin Perdong pasti juga sebagai starter. Nah, yang pasti baru 2, tapi mungkin ada lagi yang dicoret karena kelebihan nih back sayap ini posisinya. Nah, itu tergantung di saat latihan di Bali nanti atau bagaimana fisik pemain. Di posisi depan karena ada 3 nama baru dan Ragnar Orakbangun tidak dipanggil. Ini persaingan menurut saya antara Egy Maulana Fikri dan Beckham Putra. Kita tunggu bagaimana pilihan akhir dari Coach Patrick Kluivert. Tapi karena di lawan Cina ini ya kita kehilangan 2 gelandang serang, posisi Beckham cukup enak. Dia bisa jadi pelapis dari Stefano Lillipali. Inilah yang membuka harapan dia menjadi starter. Dia akan beroperasi di belakang oleh Romeni sebagai striker tunggal timnas Indonesia di formasi 3-4-2-1 seperti yang biasa dipakai atau terakhir dipakai lawan Bahrain, karena inilah yang memberi kemenangan pertama untuk Patrick Kluivert. Jadi bagaimana peluang Beckham Putra? Menurut saya dia bersaing dengan Egy Maulana Fikri. Di saat Maret lalu Septian Bagaskara tidak masuk 23 nama akhir, tapi ini beda. Beckham Putra berasal dari tim yang juara Liga 1. Perannya juga banyak, main 29 kali, cetak 6 gol, dan beri assist 3 kali. Kalau dilihat bagaimana permainan Beckham Putra, dia adalah seorang gelandang serang yang sangat energik dan sepertinya tidak pernah kehabisan power. Full semangatnya sangat besar. Kita tahulah, teman-teman mungkin lihat bagaimana permainan Beckham Putra di Persib. Selalu menjadi pemasok bola untuk striker dan bisa mencetak gol juga dari jarak jauh. Inilah yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Di luar itu, latihan timnas Indonesia sudah memasuki hari kedua, dan di wawancara dengan PSSI TV, Patrick Kluivert mengatakan latihan pertama ini ditujukan agar pemain langsung mengerti apa yang akan dimainkan saat lawan Cina. Jadi baru gabung, baru berkumpul di Bali, tempat tes training centernya Bali United, para pemain langsung disuguhkan bagaimana mereka akan bermain saat melawan China. Karena inilah yang menjadi krusial. Laga pertama di kandang lagi pada 5 Juni. Dan ini langkah yang betul. Memang ada latihan-latihan fisik lah tentu. Tapi di latihan pertama dan juga kedua, Patrick Kluivert sendiri mengungkapkan bahwa dia ingin pemain memahami apa yang dia terapkan di laga melawan Cina nanti. Karena memang waktunya agak panjang. Jadi bisa strategi antara pembagian latihan fisik dan juga taktik. Cukup banyak waktunya. Ada beberapa hari lagi lah. 5 hari, seminggu ya. Cukup banyak. Bandingkan sebelum-sebelumnya sehari latihan langsung main ya. Ini lebih baik dan kita harapkan hasilnya lebih baik. Demikian teman-teman, ulasan saya, semoga menjadi informasi yang berguna pastinya sebelum menonton timnas. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.